langsung umroh atau ke Madinah dulu. Ya. Nah, kalau langsung umroh, maka nanti tempat niatnya namanya Yalamlam, di atas pesawat. Tapi kalau Bapak Ibu ke Madinah dulu, nanti mikotnya di Bir Ali alias di Zulhulaifah. Ya. Taib. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum Bapak Ibu melaksanakan rukun yang pertama ini, niat ihram, maka ada sunnah-sunnah yang dianjurkan. Ya. Yang pertama kita disunahkan mandi. Nah, mandinya seperti mandi besar sama saja. Ya. Kemudian kita disunahkan memotong bulu-bulu, di antaranya adalah kumis, ya. Kemudian bulu ketiak, kemudian bulu sekitar kemaluan. Nah, ini disunahkan untuk dipotong. Kemudian kita juga disunahkan untuk memakai parfum di badan. Ya, catatannya di badan, di kulit ya. Parfumnya di badan atau di kulit, bukan di kain ihram ya. Ini penting banget supaya tidak keliru. Nanti tahu-tahu pakai parfum di kain, salah kalau. Jadi harus di badan ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai Bapak Ibu melaksanakan sunnah-sunnah ihram tadi, ya, maka silahkan memakai pakaian ihramnya. Yang laki-laki memakai dua helai kain, yang bawah namanya izar alias sarungnya, yang atas namanya rida alias selendangnya. Kemudian yang perempuan memakai pakaian ihramnya seperti pakaian sholat. Jadi pakaian ihram perempuan sama seperti pakaian sholat ya, mukenakah atau jubah abayakah semacam itu. Nanti insya Allah dijelaskan ya dari AM Tour teknisnya pakai apa seragamnya insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai memakai pakaian ihram, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke Mikot Bir Ali ya, kalau dari Madinah atau Zulhulaifah namanya. Sesampainya di sana, Bapak Ibu dianjurkan untuk sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, sholat sunnah ihram 2 rakaat, bacaannya sama kayak sholat sunnah biasa, Al-Fatihah dan surah pendek, ya bebas surah pendeknya apa saja. Selesai sholat sunnah ihram 2 rakaat, nanti Bapak Ibu akan dibawa kembali ke bis, nanti di bis baru niatnya. Nah, niatnya bagaimana? 3 kata aja simple. Ya, dari sekarang bisa dihafal 3 kata ini. Labaika Allahumma umrotan. Ya, labaika Allahumma umrotan. Ini 3 kata. Ya, niat ihramnya. Selesai Bapak Ibu niat ihram, ya, maka Bapak Ibu sekarang dalam keadaan muhrim atau dalam keadaan ihram, namanya muhrim. Ya, jadi harus bedakan nih muhrim sama mahram. Muhrim orang yang sudah niat umroh atau haji. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Misal bapak sama anak perempuannya sama bapak atau sama kakeknya. Nah, ini namanya mahram. Nah, kalau muhrim orang yang haram dinikahi ya. Maka setelah ini jangan sampai ketukar lagi ya. Kamu bukan muhrim saya salah. Nah, kalau muhrim orang yang dalam keadaan ihram ya. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan ihram, maka Bapak Ibu memiliki pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar. Ya, nah nanti pertanyaannya saya jawab. Saya selesaikan materi dulu. Ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar. Apa saja pantangan-pantangannya? Maka saya akan rinci pantangan yang berlaku bagi laki dan perempuan. Kemudian yang berlaku bagi perempuan, kemudian yang berlaku bagi laki-laki. Saja. Yang pertama pantangan-pantangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, satu, tidak boleh hubungan suami istri, dan ini pantangan yang paling besar sekali. Yang kedua, tidak boleh bermesra-mesraan, baik perkataan maupun perbuatan. Ya, nggak boleh colek-colek bininya nih, mah, nggak boleh itu ya, kalau udah niat. Ya, kemudian goda-godain bininya ya sama bapaknya, nggak usah. Ya, kalau sudah niat di mikot itu udah nggak boleh lagi. Ya, nanti selesaikan dulu umrohnya tuh, baru tuh digombalin bininya. Ya, kemudian setelah itu tidak boleh berkata-kata kotor, ya, atau berdebat, ya, ditinggalkan. Kemudian setelah itu tidak boleh memakai parfum, tidak boleh memotong bulu-bulu, tidak boleh memotong kuku. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, Ustaz tadi disunahkan, sekarang kok nggak jadi nggak boleh? Maka jawabannya, sebelum niat di mikot, dia sunnah. Ya, potong kuku, potong bulu-bulu,
ya, dan memakai parfum di badan sebelum berniat umroh, alias sebelum labbaik Allahumma umratan, itu sunnah. Tapi kalau sudah niat, maka dia dilarang. Jadi pantangan, nggak boleh dilanggar lagi. Ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh berburu hewan buruan. Ya, saya rasa nggak ada yang mau berburu di Mekah kan. Ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh menikah atau menikahkan. Ada yang mau niat, ada yang niat nikah, ya selesaikan dulu umrohnya, ya baru nikah. Atau menikahkan juga nggak boleh ketika sudah niat umroh. Ya. Ini larangan-larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Sekarang larangan yang berlaku khusus bagi laki-laki. Apa saja? Yang pertama, laki-laki tidak boleh pakai pakaian berbentuk. Maksudnya apa? Ya, celana, baju, jubah, gamis, ya, celana dalam, kaos dalam, ya, dan lain sebagainya yang dibentuk, maka nggak boleh. Ya. Makanya kain ihram itu kayak mana Bapak Ibu, sarung kan? Selai kain aja kan? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kain ihram bawah jadi sarung, yang atas jadi selendang. Nggak dibentuk. Itu kalau dijahit, ya, dijadiin celana, nggak boleh jadinya. Kain ihram bapak-bapak, kalau bapak-bapak jahit, terus jadi celana atau jadi baju, itu jadi nggak boleh. Ya. Nah, jadi selagi dia tidak dibentuk, tidak dijahit, ya, maka itulah kain ihramnya laki-laki. Jadi laki-laki, ya, yang khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit atau dibentuk seperti baju, celana, gamis dan sebagainya. Hanya memakai bawahan sarungnya sama atasan alias selendangnya. Adapun aksesoris-aksesoris seperti jam tangan, kemudian tas, kemudian sabuk, ya, boleh nggak apa-apa. Kacamata boleh nggak apa-apa. Selanjutnya laki-laki juga dilarang memakai penutup kepala seperti pecis, topi, kupluk, ya. Bahkan kain ihram yang ditutupkan ke kepala. Gimana contohnya? Kadang-kadang terjadi sebagian jamaah ketika di bis, ya, dia mau tidur, kain ihramnya nutupin kepalanya nih. Biar nggak kelihatan nganga. Kan kadang-kadang kalau kita di bis tidur nganga, gitu kan. Nah, malu tuh kadang-kadang ditutupin pakai kain ihram. Boleh nggak itu Bapak-bapak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh Bapak-bapak. Ya. Nah, jadi yang menutupi kepala tidak boleh dipakai. Selanjutnya, bapak-bapak tidak boleh pakai sepatu atau alas kaki, kaos kaki yang menutupi mata kaki, ya. Tapi kalau tidak menutupi mata kaki, alias di bawah mata kaki, nggak apa-apa, ya. Sendalnya atau sepatu sendal, selama nggak menutupi mata kaki, nggak apa-apa, ya. Baik. Ini yang berlaku bagi laki-laki, ya. Untuk pertanyaan nanti, ya, selesai materi saya akan jawab satu-satu. Kemudian yang berlaku bagi perempuan dan sejatinya ini juga bagi laki-laki berlaku, ya. Namun hadisnya memang ditujukan untuk perempuan, namun maknanya berlaku juga bagi laki-laki. Apa? Sarung tangan. Perempuan tidak boleh pasang sarung tangan. Sarung tangan ini maksud apa? Sarung tangan yang kayak sarung tangan koper, kuli, ya, itu nggak boleh, ya. Kemudian sarung tangan sholat boleh nggak? Boleh. Kalau sarung tangan sholat karena masih buka sininya kan, telapaknya masih buka. Perempuan sarung tangan sholatnya nggak apa-apa dipakai. Kemudian perempuan tidak memakai cadar. Ya, perempuan tidak memakai cadar. Ini jangan jangan sampai kebalik, ya. Eh, jangan sampai kebalik. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu belum umroh dia nggak pakai cadar, tapi pas umroh pakai cadar. Ini kebalik ini, ya, kebalik. Justru saat umroh kita nggak boleh pakai cadar. Ya, nanti, ya, setelah umroh atau sebelum umroh pakailah cadarnya. Biasakan pakai cadar, bagus. Ya. Apalagi kalau yang eh, masih muda-muda pakai cadar, ya. Ini larang-larangan yang berlaku bagi orang yang sudah niat labbaik Allahumma umrata dan harus dijaga sampai kapan? Sampai tahallul, sampai cukur rambut, ya. Umroh itu nggak lama Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu sampai dari Madinah ke Mekah itu 6 jam, kemudian nanti sampai hotel, bagi kunci kamar, makan, sholat, dan sebagainya. Lalu umroh 3 jam, kelar. Biasanya start dari siang, kelar-kelar itu jam 12 malam, jam 1 malam udah kelar itu.
Ya, jadi nggak lama. Untuk pelaksanaan tawaf sa'inya saja 3 jam kelar. Ya. Tapi kalau dari perjalanan dari Madinah, ya itu siang sampai tengah malam, insya Allah. Selanjutnya selesai niat ya Bapak Ibu akan menuju ke kota Madinah Al-Munawwar, ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maka sepanjang perjalanan Bapak Ibu disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Ucapannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya. Banyak-banyak baca ini Bapak Ibu ya. Ini momen-momen langka. Karena ibadah ini hanya disunahkan saat sebelum lihat Ka'bah. Ya, jadi durasinya ketika kita sudah niat di miqat labbaik Allahumma umratan sampai kita lihat Ka'bah. Disunahkan banyak-banyak bertalbiyah. Selain itu tidak ada sunnahnya kita bertalbiyah. Ya. Maka momen-momen seperti ini jangan sampai hilang, jangan sampai luput dari kita gara-gara kita ya sibuk ngobrol, kadang-kadang ya sebagian jamaah atau sibuk main HP ya atau mungkin sibuk liatin pemandangan atau mungkin dari awal naik bis sudah tidur sampai Mekah tidur aja. Ya, jangan sampai karena sunnah talbiyah ini hanya pada momen itu saja. Saya itu tidak ada sunnahnya. Nah, maka momen-momen langka seperti ini kita manfaatkan banyak-banyak talbiyah. Bahkan Nabi SAW katakan di antara bentuk ya haji atau umrah afdol adalah seorang meninggikan suara ketika bertalbiyah ya bagi laki-laki, sedangkan perempuan dengan meririhkan suaranya. Selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, sesampai nanti di kota Makkah ya biasanya jam-jam 9 Bapak Ibu sudah sampai Mekah ya. Bagi kunci kamar, kemudian Bapak Ibu sholat ya, makan, kemudian nanti kumpul di lobi biasanya jam 9, jam setengah 11 sekitar itu siap berangkat ke Ka'bah. Nah, jalan kaki ke Ka'bah, sampai Ka'bah, Bapak Ibu akan membaca doa melihat Ka'bah. Insya Allah nanti Ustadz pembimbingnya akan mandu doa melihat Ka'bah. Lalu yang laki-laki disunahkan membuka pundak kanannya, ya. Kain ihram yang dibuka pundak kanannya namanya ittiba, ya. Lalu jadikan Ka'bah di sisi kiri, mulai tawaf, ya. Ketika sejajar Hajar Aswad, di sanalah angka atau putaran pertama dimulai, ya. Jadi kiri nanti Ka'bah, pas sudut Hajar Aswad, ya, maka angkat tangannya, lalu ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, gitu, ya. Apakah perlu dicium tangannya? Bismillah Allahu Akbar cium? Nggak perlu dicium. Ya, karena Nabi SAW sendiri ketika beliau tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, beliau tidak mencium tangannya. Ya, jadi cukup Bismillah ya Allahu Akbar. Selesai Bismillah Allahu Akbar, mulai jalan tawaf. Ya, nanti Bapak Ibu akan melewati Hijr Ismail. Ya, setelah Hijr Ismail nanti akan sampai di Rukun Yamani. Setelah di Rukun Yamani, Bapak Ibu mulai baca doa. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang diulang-ulang terus sampai sejajar Hajar Aswad, ya. Sejajar Hajar Aswad baru bismillahi Allahu akbar, ya. Maka ini sudah satu putaran. Selanjutnya masuk putaran kedua sama gitu juga ya. Putaran ketiga sampai putaran ketujuh Bismillahirrahmanirrahim selesai. Ya, maka selesailah tawaf. Tinggal sunnah setelah tawaf. Apa? Sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi rata-rata kita nggak bisa persis ya. Karena apalagi rombongan ya pasti nanti akan mencari tempat yang longgar supaya bisa bareng-bareng satu lokasi tidak terpencar-pencar ya. Nah, jadi harus ikut rombongan terus, mulai bareng-bareng, selesai bareng-bareng Bapak Ibu ya. Sampai nanti di lokasi sholat. Nah, apakah sholatnya berjamaah? Enggak, sholatnya tidak berjamaah. Ya, sholat sunat tawaf dilaksanakan sendiri-sendiri. 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan kuliah ayyuhal kafirun alias surah Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan kul huwallahu ahad alias Al-Ikhlas. Ya. Nah, selesai sholat sunnah tawaf.
maka sunnah berikutnya adalah minum air zam-zam dan mengusapnya ke kepala. Ya. Nah, selesai minum air zam-zam, biasanya nanti akan ada sesi apa? Foto bersama, kenang-kenangan ya. Ya semoga jadi penyemangat buat bisa umroh lagi ke depannya gitu. Nah, selesailah rukun yang kedua yaitu tawaf, maka kita masuk ke rukun yang ketiga yaitu sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jalan Bapak Ibu nanti dari pelataran Ka'bah jalan ya ke arah Bukit Sofa dan Marwah. Jangan dibayangin jalannya itu ke kayak daki gunung enggak. Tidak. Ya ini semua masih satu komplek di area Masjidil Haram. Jaraknya paling cuma 100 meter deket atau mungkin 50-an meter deket ya. Nah, nanti sudah dekat dengan Bukit Sofa, maka Bapak Ibu akan dipandu membaca zikir Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Nah, nanti insya Allah akan dipandu sama Ustaz pembimbingnya. Selesai baca zikir itu Bapak Ibu akan diajak ke atas bukitnya dan menghadap ke Ka'bah lalu berzikir dan berdoa lagi ya. Kalau tadi Inna Safa wal Marwah dibaca saat mendekati Bukit Sofa. Kemudian ketika sudah di atas Bukit Sofa maka akan cari tempat untuk menghadap ke Ka'bah, tangannya berdoa, angkat. Ya, gimana ucapan zikir dan doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ya. Ini zikir dan doanya ketika di atas bukit Sofa, ya. Nanti di atas Bukit Marwah juga begitu, ya. Selesai di atas Bukit Sofa berzikir, Bapak Ibu akan turun bersama-sama, ya. Kemudian menuju ke Bukit Marwah, ya. Di perjalanan ke Bukit Marwah, Bapak Ibu akan melewati lampu hijau. Jalur panjangnya sekitar 30 meter, ada lampu hijaunya, ya. Maka di sini yang laki-laki dianjurkan untuk berlari. Sedangkan yang perempuan jalan cepat aja, nggak usah lari supaya tidak tertinggal. Nah, ketika di lampu hijau ini, maka nanti juga akan dipandu membaca zikirnya. Ya, ada dua versi. Bisa baca Rabbighfir warham innaka antal azul akram yang singkat. Atau yang lebih panjang sedikit. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah wa antal azul akram. Ya. Selesai melewati lampu hijau yang panjang, ya, nanti sama rombongan bareng-bareng lagi jalan menuju ke Bukit Marwah, ya. Sesampainya di Bukit Marwah menghadap Ka'bah lagi, berdoa dan berzikir lagi seperti di atas sofa, baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini bacaan yang ada di atas Bukit Marwah, jadi sama ya dengan sofa tadi. Selesai membaca zikir di atas bukit tadi, turun menuju ke Bukit Sofa, ya. Jalan menuju ke Bukit Sofa nanti akan melewati lampu hijau lagi, ya. Sama seperti dari Sofa ke Marwah. Maka dari Marwah ke Sofa juga akan melewati lampu hijau di posisi yang sama, ya. Maka yang laki-laki lari, yang perempuan jalan cepat aja biar nggak tertinggal terlalu jauh, ya. Nah, jaraknya cuma 30 meter aja, lari paling cuma 10 detik selesai, ya. Nah, di situ ketika lari juga membaca zikir seperti yang tadi kita sebutkan, Rabbighfir warham innaka antal azul akram, atau Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah wa antal azul akram. Nah, selesai lampu hijau, Bapak Ibu menuju ke Bukit Sofa lagi, ya. Sampai di atas Bukit Sofa, menghadap ke Ka'bah, berzikir lagi. Taib, ya. Berarti ini sudah berapa nih? Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Bolak-balik udah kan? Hitungannya satu apa dua nih bolak-balik? Nah, Bapak Ibu. Ya, satu apa dua? Dua. Dua. Dua, bagus ya. Jadi Sofa ke Marwah satu, Marwah ke Sofa
dua, ya. Jadi sudah dua. Nanti ke Marwa lagi tiga, ke Sofa lagi empat, ke Marwa lima, Sofa enam, Marwa tuh tujuh. Ya, jadi kaedahnya setiap kali ke Marwa itu ganjil. Nih, dari Sofa ke Marwa satu. Dan setiap kali ke Sofa itu genap. Marwa ke Sofa dua. Jadi selalu seperti itu. Ya, jadi mudah insya Allah. Kemudian selesai sampai di Marwa 7 sudah tidak perlu berdoa lagi, langsung keluar ke kanan biasanya, ya, nanti langsung tahallul rukun yang keempat, ya. Nah, jadi tadi yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul cukur rambut, ya. Maka tahallul ini ada dua keadaan untuk laki-laki dan satu keadaan untuk perempuan. Yang pertama untuk laki-laki dulu, ya. Nabi SAW bersabda, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya. Lalu para sahabat mengatakan, wal muqassirina ya Rasulullah. Dan yang mendekin juga didoakan rahmat ya Rasulullah. Maka Nabi katakan apa? Wal muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul. Terus sahabat bilang, dan yang mendekin juga ya Rasulullah. Karena Nabi wal muhalliqin, yang semoga Allah merahmati orang yang menggundul. Tiga kali Rasulullah ulang. Tiga kali juga para sahabat minta didoakan buat yang mendekin. Baru yang keempat kata Rasulullah wal muqassirin. Semoga Allah merahmati orang yang memendekkan. Ya, jadi Nabi mendoakan rahmat untuk orang yang menggundul tiga kali, sedangkan yang memendekkan rambut cuma cukur sedikit aja, ya satu kali saja. Ya, nah maka ya ini ibadah langka, ibadah yang jarang, momen-momen yang jarang, ya. Jadi Bapak Ibu manfaatkanlah, Bapak Ibu, ya, Bapak-bapak, ya, Bapak-bapak gundul. Kalau bisa gundul-gundul, ya. Insya Allah gantengnya nggak hilang kok, Insya Allah, ya. Kecuali Bapak Ibu bolak-balik, Bapak bolak-balik ke tanah suci, ya, atau tinggal di sini, ya nggak apa-apa lah, pendek-pendekin dikit, ya. Nah, tapi kalau sekali-sekali aja, mungkin sekali seumur hidup harus digundul lah. Jangan sampai nggak gundul, ya. Eman pahalanya, ya. Bapak Ibu perlu ketahui, kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan amal kita, ya. Dan Nabi mendoakan rahmat bagi orang yang menggundul tiga kali. Orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya, orang dikeluarkan dari neraka, selamat dari neraka karena maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah. Nah, kemudian kalau orang sudah di dalam uh, surga, maka surga bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Apa yang menentukan tingkatan-tingkatan ini? Amal solehnya. Yang menentukan tingkatan-tingkatan ini adalah amal solehnya. Ya, nah inilah peran amalan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau surga Firdaus berarti amalannya harus tinggi. Bapak amalannya harus tinggi, ya. Nah, tapi kunci masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendoakan orang yang mengudul dengan rahmat tiga kali, ya. Selanjutnya keadaan yang berikutnya. Keadaan untuk perempuan, ya, perempuan. Nah, sedang kalau perempuan, semua para ulama sepakat dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya perempuan cukup mencukur segini aja. Nih, ya ada ruas ujung kuku segini nih, ya segini nih. Udah itu aja. Nggak perlu rambutnya kumpulin semua gitu, nggak perlu. Cukup ambil aja segenggam, lebih sedikit gini nih, potong. Ya, jadi cuman cuman 2 senti atau 1,5 senti lah, potong dikit, ya. Itu perempuan, ya. Maka selesailah rangkaian rukun-rukun dari ibadah umrohnya, ya, dan tertib rukun yang terakhir, ya, semuanya dilaksanakan secara berurutan tidak terbalik, ya. Baik, ini dari materinya. Sekarang saya akan jawab pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, kalau mikot di pesawat, sholat sunnah ihramnya di mana? Ya, maka jawabannya kalau mikot di pesawat tidak ada sunnah ihramnya. Ya, kalau mikot di pesawat tidak perlu sholat sunnah ihramnya. Ya, kemudian kain tidak dijahit. BT berarti celana dalam laki apakah dibolehkan? Ya, tidak boleh, tidak boleh. Celana dalam tidak boleh ketika ihram. Ya, dijahit itu artinya dibentuk. Ya. Kain ihram, kenapa diperintahkan pakai kain ihram? Karena dia satu helai aja. Kemudian dia melilit tubuh, ya kan, melilit bagian bawah.
Nah, tapi kalau itu kain kita jahit jadi celana, jadi apa, itu dilarang, ya, nggak boleh. Jadi kain celana dalam tidak boleh. Ah, Kecuali memang merasa dia saya harus pakai celana dalam, Ustaz. Kalau saya kalau nggak pakai celana dalam, saya sakit, ya. Karena saya pernah dapati jamaah dia merasa saya nggak bisa nggak pakai celana dalam, saya sakit itu. Oh, kalau gitu silahkan, tapi nanti kena dam, ya. Ada tiga pilihan. Satu nyembelih kambing, yang kedua puasa 3 hari, yang ketiga ngasih makan 6 orang miskin di tanah haram. Ya, jadi pilih aja. Kalau memang mungkin harus pakai celana dalam atau sebagian ada yang sakit harus headset pakai headset popok ya, harus pakai popok diapers ya, maka dia nanti kena head bayar fidyah. yang gede. Mohon nanti materi dapat di-share di grup WA agar kami bisa baca lagi dan memahaminya. Terima kasih. Silahkan nanti koordinasi sama Mbak Putri ya. Kemudian biasanya sebelum ke Makkah ke Madinah dulu. Jadi mikot tidak di pesawat. Iya, itu jawaban. Definisi gundul itu apa? Apakah pelontos? Apa masih si- sisa? Halak itu kata para ulama pelontos. Ya, halak itu pelontos. Ya, kalau koser masih menyisakan rambut. Ya. Jadi kalau di sekitar Masjidil Haram itu sudah banyak barbershop ya, 24 jam, nggak pernah libur. Semuanya udah paham, langsung bilang gundul, gundul, gundul. 10 real biasanya tuh. Ya, nanti digundul habis itu. Ya, pakai silet biasanya. Kemudian tahallul apakah harus gundul bersih? Karena akan lakukan badal. Juga ada tahallul. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan sebagian jamaah. Ustaz, kalau saya sudah gundul di awal nih, terus nanti kan umroh kedua saya badal. Gimana dong? Ya, maka jawabannya ya, umroh kedua kalau sudah gundul nanti saat tahalul cukup isyarat aja ya. Jadi kayak gunting-gunting-gunting tapi nggak ada yang digunting ya. Kayak gunting-gunting tapi nggak ada yang digunting. Nah itu sudah cukup. Kalau memang sudah gundul habis rambutnya ya. Kemudian kalau ditanya, Ustadz Abdolnya utamanya saya tahalul dulu Ya udah ke at- bapak. Kalau apa umroh semua pertama habis yang atau saya sisakan untuk umroh kedua ya. Maka di sini ada beda-beda pandangan. Saya pribadi lebih suka umroh yang untuk saya pribadi, saya gundul, ya. Karena konsepnya ini ibadah untuk saya nih, ya. Saya berharap dapat rahmat Allah 3 kali, maka saya gundul untuk diri saya. Ya, adapun untuk badal, untuk orang lain, ya sudah, sisa-sisanya aja. Kalau kalau udah pelontos cukup isyarat aja gitu. Ini jawaban saya buat yang pertanyaan soal gundul dan badal ya. Jadi saya lebih condong saya gundul dulu di awal. Ya, adapun untuk badalnya nanti pakai isyarat aja, kayak gunting-gunting meskipun nggak ada yang digunting. eh Sebentar. Apakah saat tawaf dan sa'i boleh memakai sendal jepit? Boleh, ya. Tawaf, sa'i boleh pakai sendal jepit, nggak pengen apa-apa, ditulis pakai mungkin aja, tuh. ya. Kemudian jika ke Mekah menggunakan kereta cepat, mikotnya di mana Ustadz? Ya, kalau pakai kereta cepat antara dua biasanya. Kalau AM Tour, lihat nanti jadwal keretanya tuh. Kalau jadwal keretanya agak sorean, mungkin jam 5 atau setengah 5 ya, bisa ke Bir Ali dulu, niatnya di Bir Ali atau Zulhulaifah namanya, nama lain Bir Ali. Bisa ke sana dulu, niat di sana dan sholat sunnah ihram di sana, baru ke kereta. Jadi di kereta sudah tidak perlu lagi. Tapi kalau waktunya sempit ya, kadang-kadang sebagian jadwal tiket AM ke Mekahnya jam 3 ada setengah 4 mepet ya, dari check out hotel Mekah ke keretanya mepet jadwalnya. Ya, maka kalau ini langsung ke kereta aja ya, langsung ke kereta tidak perlu sholat sunnah ihram ya. Karena sholat sunnah ihram itu hanya di mikot saja. Jadi nanti niatnya di kereta, saat kereta mulai jalan, mulailah baika Allahumma umrotan ya. Karena mikotnya itu sejajar sekitar 4 menit setelah jalan keretanya. Jadi gini, kereta jalan 4 menit itu baru sejajar dengan mikot. Sedangkan ini kereta laju banget nih, ya. Rawan kita kelewat. Maka di sini para ulama, khususnya Arab Saudi, ya, dan keretanya juga kereta Arab Saudi. Maka kita harus ikuti fatwa ulama di sini. Dan mereka memfatwakan apa? Ketika kereta itu mulai jalan, mulailah niat. Silahkan.
ya. Nanti kalau mau menguatkan niatnya 3 menit atau 4 menit setelah kereta jalan, niat lagi nggak apa-apa. Gitu. Tapi mereka memfatwakan ketika keretanya mulai jalan, niat. Ya, labbaika Allahumma umratan. Gitu. Jadi saat kereta mulai jalan. Kemudian apakah saat tawaf menjelang rukun yamani, apakah boleh perbanyak doa? Terima kasih. Justru momen-momen ini kita harus banyak doa. Ya. Nah, dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Inna maju'at tawafu bil baiti wa binas safa wal marwati liqamati dzikrillah. Sesungguhnya Allah menjadikan ibadah antara tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah untuk berzikir pada Allah, ya. Dan zikir itu maknanya 3, Bapak Ibu. Yang pertama zikir biasa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, dan sebagainya. Yang kedua, makna zikir adalah berdoa, meminta sama Allah, ya. Baik pakai bahasa Arab, misal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, atau doa-doa yang lainnya. Atau pakai bahasa Indonesia. Ya, ya Allah, berikanlah aku Pajero Sport, ya, misal gitu kan. Nah, atau ya Allah, lunasi cicilanku, ya Allah, ya, misal. Nah, boleh pakai bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa daerah, boleh juga, silahkan. Ketika tawaf nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh ketika sholat. Tapi kalau kita tawaf boleh pakai Indonesia, pakai bahasa daerah boleh. Ya. Kemudian makna zikir yang ketiga adalah mengaji. Jadi ketika tawaf, ya, atau sa'i kita boleh mengaji. Nanti perbanyak doa dan zikir ketika tawaf dan sa'i, ya. Nah, ketika di rukun yamani baru tuh baca zikir yang dikhususkan. Ya, jadi zikir-zikir saat tawaf dan sa'i yang dikhususkan itu ketika rukun yamani dan hajar aswad Rabbana atina fid dunya, dan ketika menuju ke sofa inna sofa wal marwah, dan ketika di atas sofa dan marwah Allahu akbar, dan saat lampu hijau. Selain itu zikir dan doa bebas, ya. Apa saja boleh. Nah, kadang-kadang Ustaz pembimbingnya nanti akan mandu tuh. Silakan Bapak Ibu kalau nggak ada lagi dibaca ikuti aja gitu. Tapi itu bukanlah suatu keharusan, ya, bukan suatu keharusan, harus ikutin yang di depan. Karena kita punya hajat masing-masing terkadang, ya. Kemudian jika akan melaksanakan umroh kedua, apakah wajib digundul pada umroh pertama, lalu kapan menggunakan kain ihramnya? Ini sudah saya jawab tadi, ya. Kalau sudah digundul umroh pertama, umroh keduanya nanti cukup isyarat aja pakai gunting. Kayak nggak ada yang digunting sebenarnya, cuman isyarat aja. Maka itu sudah cukup, ya, sudah cukup tahalulnya. Ustadz, untuk wanita tidak boleh pakai make up ketika ihram. Kalau pakai krim atau pelembab, apakah diperkenankan? Kalau enggak wangi boleh. Jadi standarnya ini wangi atau enggak? Ya, standarnya wangi atau enggak. Kalau wangi enggak boleh. Kalau enggak wangi enggak apa-apa. Ustadz, niat untuk membadalkan gimana? Ya, jadi kalau badal itu niatnya cukup tambahin an sama orang yang dibadalkan, ya. Misal saya mau badalkan Jokowi bin Gibran, misal, ya. Maka saya akan ucapkan labbaika Allahumma umrotan an Jokowi bin Gibran, misalnya, ya, misalnya. Jadi cukup tambahkan an dan nama orang yang dibadalkan, ya. Nanti amalan-amalan yang lainnya, tawaf, sa'i, tahallul sama aja. Ya, jadi yang bedakan cuman niatnya aja, ya. Nah, kemudian saat di Mekah apakah dikasih pinjam headset biar doa Ustadz kedengeran? Kalau AM Tour punya apa, transmitter, jadi ada nanti insya Allah. Tapi itu juga menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi saya katakan ini ada posibilitas nggak makai. Ada kemungkinan nggak makai karena kadang-kadang di lapangan tidak diizinkan, ya mau nggak mau nggak bisa makai begitu. Tapi kalau AM sendiri dia punya, ya. Nanti kalau di lapangan diizinkan pakai, kalau nggak diizinkan ya mau nggak mau gimana, ya. Nanti mungkin ustadznya ninggikan suara, ya. Jadi dia harus didengar betul-betul. Tapi itu ngikutin doa ustadz tidak harus, ya, ya, tidak harus. Seperti yang saya terangkan tadi, kita zikir, ya, dengan doa kita masing-masing, ya. Nah, itu yang kita utamakan. Nah, tapi kalau kita nggak punya zikir, nggak punya doa lagi, sudah ikuti ustadz yang membimbingnya, ya. Naik kereta cepat harus sholat ihram dulu tidak kabir ali atau langsung niat umroh saja di kereta, ya. Tadi saya terangkan, ya, kalau naik kereta ada dua kondisi. Yang pertama kalau memungkinkan dia niat dulu di Bir Ali, ya. Jadi kalau antara waktu check out hotel itu jam 2 siang, Pak.
di sini jam 2 siang, kalau di Indonesia jam 12 ya. Kalau di sini jam 2 siang. Kalau jam 2 siang sampai Bir Ali terus keretanya memungkinkan, biasanya itu jam-jam 5 sore itu mungkin kan ke Bir Ali dulu, niatnya di Bir Ali, ya, sholat ihram di Bir Ali, ya. Tapi kalau nggak mungkin kan langsung ke kereta, nggak ada sholat ihramnya, ya. Jadi langsung niat umroh aja, langsung niat umroh aja. Kemudian Afwan, semoga ada video share-nya dari Zoom, ya. Ya, ini direkam. Kalau umroh membawa anak, anak pahalanya bagaimana? Apakah sama pahalanya seperti orang dewasa? Ya, maka yang pertama, tidak menggugurkan kewajiban umroh itu sendiri. Ya, menurut para ulama yang mengatakan umroh itu wajib, maka itu tidak menggugurkan kewajiban dia. Dia tetap harus nanti melaksanakan umroh ketika sudah balik, akil balik. Ya. Yang kedua, pahalanya untuk orang tuanya. Jadi pahalanya untuk orang tuanya, gitu ya. Apakah sama pahalanya seperti orang dewasa? Pahala itu tergantung ya amalannya ya. Orang semakin khusyuk, semakin ikhlas, ya semakin besar pahalanya. Bahkan orang dewasa pun beda-beda pahalanya. Jadi kadar pahala itu Allah yang tahu. Ya, tapi untuk siapa? Kalau anak kecil laksana untuk orang tuanya. Ya. Kalau untuk orang tua yang menggunakan kursi roda tawaf dan sa'inya bagaimana? Ya, jadi dianjurkan nanti untuk pakai jasa saja, jasa tawaf sa'i. Nah, nanti dijemput sama tukang dorong, biasanya dari teman-teman Indonesia juga, kemudian dijemput ke hotel, lalu diantar tawaf, diantar sa'i, dibimbing doa-doanya semuanya, selesai tahallul diantar lagi ke hotel. Ya, biasanya sekitar 1.500.000 itu biayanya. Jadi dan kita juga menganjurkan seperti itu. Ya, pakai kursi roda, pakai jasa. Ustadz, sebelum niat ihram untuk wanita, apakah masih boleh pakai parfum make up? Sunnah pakai parfum di badan, ya. Nah, tapi untuk wanita jangan sampai parfumnya yang semerbak ya, karena justru ada ancaman dari Nabi SAW kalau para wanita pakai parfum yang semerbak, ya bahaya ya. Nah, parfum untuk di badan aja biar nggak bau gitu. Ya. Kemudian apakah di tempat umroh ada Al-Quran yang bisa dibaca? Eh, ada banyak Al-Quran disediakan di sekitar ya. Kalau mau bawa Al-Quran sendiri, lebih baik bawa sendiri ya. Kalau sebelum niat gimana Pak Ustadz pakai make up-nya? Ya tadi yang saya jawab tadi ya, eh, tentang parfum dan make up. Intinya apa? Wangi-wangian. Nggak boleh kalau setelah niat. Sebelum niat dia sunnah. Nah, kalau perempuan jangan sampai yang semerbak kemana-mana baunya. Cukup diri sendiri aja atau menghilangkan bau. Tanya Ustadz, apakah ada batasan berapa kali bisa umroh dalam satu hari? Kemudian kalau mengambil mikot saat di Mekah bagaimana caranya? Ya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi memang ada perbincangan di kalangan para ulama, ya sepatutnya orang kalau umroh sendiri itu dalam satu kali safar, satu kali aja. Jadi Bapak Ibu ini berangkat periode sekarang umroh, ya untuk diri sendiri sekali aja. Ya, nggak usah diulang-ulang. Tapi kalau badal, bolehlah diumrohkan yang lainnya, nggak apa-apa. Kemudian kalau mengambil niat mikot saat di Mekah bagaimana caranya? Ya jadi nanti keluar tanah haram Mekah. Nanti niatnya di sana. Biasanya dibawa ke Tan'im. Boleh makan atau minum selama proses umroh Ustadz? Boleh. Ya, yang nggak boleh pas sholat. Kalau kita mau membadalkan suami bagaimana caranya Ustadz? Karena suami saya sakit ya. Kalau sakitnya itu merupakan kategori sakit yang sama sekali nggak bisa berangkat umroh. Ibarat kata nih kalau dipaksakan berangkat umroh bisa meninggal di tengah jalan ya, maka ini boleh dibadalkan. Tapi kalau kategori sakitnya itu dia masih bisa umroh meskipun didorong kursi roda, ya ini nggak boleh dibadalkan, nggak boleh dibadalkan ya. Nah, kemudian tata caranya bagaimana kalau dia masuk kategori yang boleh dibadalkan? Niatnya seperti yang tadi saya jelaskan ya, ucapkan labbaika Allahumma umrotan an, tambahin an sama nama suaminya gitu ya. Sisanya tawaf, sa'i, tahallul sama seperti umroh-umroh sebelumnya ya, umroh biasa. Bang Ustadz, kalau bawa anak 8 tahun tiba-tiba capek jalan bagaimana ya? Nanti itu kondisikan di lapangan dengan mutawifnya ya. Eh, dan umroh tidak harus selesai saat itu juga ya. Dia berjeda nggak apa-apa ya. Tapi ingat tawaf itu harus suci ya. Jadi kalau mulai tawaf harus suci lagi tuh. Punten Ustadz, untuk kain ihram baiknya membawa bekal berapa ya? Kalau dari travel dapat satu ya. Satu aja udah cukup sih insya Allah. Ya, kecuali pengen bawa lebih ya nanti penuh kopernya. Izin Ustadz, apakah boleh sholat di bawah depan Ka'bah jika tidak umroh? Ya nggak apa-apa, silahkan ya kalau di bawah.
ya. Selagi itu nggak rame. Tapi kalau rame, ya jangan kita menuhin, biarkan orang umroh yang umroh apa untuk yang orang yang umroh gitu ya. Parfum yang beralkohol apakah boleh ya? Jadi alkohol itu nggak boleh itu kalau dikonsumsi Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bersifat warok, bersifat hati-hati ya jangan pakai parfum beralkohol. Cuman kalau ditanya apakah boleh ya boleh ya. Tapi kalau mau berhati-hati bersikap warok nggak usah pakai. Kalau sedang hamil apakah anak dalam kandungan mendapat pahala umroh ya? Ibunya dapat pahala umroh yang lebih insya Allah. Karena ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu juga bergantung seberapa berat perjuangannya. Ya, insya Allah ibunya dapat pahala banyak ya. Tapi anaknya ya enggak. Ustadz kalau pada saat tawaf wudhu kita batal gimana? Nah kalau batal saat tawaf ya berhenti. Misal putaran ketiga batal, ya udah keluar dari apa pelataran Ka'bah atau bisa ke tempat air Zam-Zam wudhu di tempat air Zam-Zam itu. Jadi air Zam-Zam wudhu. Untuk wudhunya pakai yang simpel-simpel aja, muka satu kali, tangan satu kali, usap kepala sekali, kaki kiri kanan sekali. Ya, nggak perlu tiga tiga tiga, nggak perlu cuci tangan tiga kali, kumur tiga kali, cuci hidung nggak perlu. Cukup yang simpel-simpel aja. Itu yang paling simpel. Banyak di YouTube ada cara wudhu yang simpel. Kemudian mohon izin Ustadz untuk batal saat tawaf atau serangkaian umroh bagaimana cara menggantikannya? Sama tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya putaran ketiga batal, wudhu dia lanjut lagi. Di putaran ketiga itu lanjut lagi. Ya, sampai putaran ketujuh. Jadi di mana dia batal, di situ dia lanjut. Ustadz izin tanyakan ada yang bawa spray untuk wudhu jika batal. Apakah wudhunya sah? Saya melihat ini tidak sah. Ya, kecuali di spray disemprot-semprotin banyak sampai terkumpul air baru tuh dipakai buat basuh ya itu sah. Tapi kalau semprot sedikit usap, semprot sedikit usap, itu namanya usap bukan membasuh. Sedangkan dalam ayat itu adalah membasuh. Gusel bahasa Arabnya gusel ya, itu artinya membasuh. Jadi harus dibedakan mengusap sama membasuh. Ya kalau tata wudhu itu yang diusap cuma kepala aja, sisanya adalah membasuh. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh ya. Ya. Jadi kalau pakai spray harus dikumpulin airnya dulu baru dibasuh. Tapi kalau nggak dikumpulin, walau alam tidak sah. Ya. Kira-kira berapa meter jarak hotel umrah gue ke Ka'bah agar bisa mempersiapkan fisik dan vitamin? Ya, walau alam saya nggak tahu kalau untuk grup bapak ya. Tapi pengalaman saya kalau sama M Tour umrah reguler sekitar 10 menit lah jalan kaki. Ya, 10 menit jalan kaki gitu. Tapi saya rasa sudah cukup semuanya ini, nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Ini Oh, ada ada lagi. pertanyaan Ustadz. Oke, Ada lagi. iya ini Ustadz. Saat izin tanyakan ambil mikot di pesawat untuk sunnah sebelum ihram itu kan mandi. Apakah pas sampai di hotel mandinya? Sebelum terbang. Sebelum terbang ya. Saran saya kalau ihram di pesawat ya, dari sebelum terbang itu sudah pakai bawahan. Yang laki-laki pakai kain ihram bawah gitu ya. Atasnya pakai baju nggak apa-apa. Tapi nanti di pesawat ganti gitu ya. Nah, biar nggak ribet ganti-ganti. Jadi mandinya itu sebelum berangkat, sebelum terbang. Gitu. Apakah ada shuttle dari hotel ke pelataran? Kalau hotel AM nggak pernah pakai shuttle, setahu saya. Masya Allah ya. Nggak pernah pakai bis-bisan. Jadi cukup jalan kaki aja sampai ke Masjidil Haram. Hotel di Madinah dan di Makkah, hotel apa? Tanya Mbak Putri ini ya. Tanya dong saya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam kenal Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Iya saya Ibu. kebetulan saya ada penyakit osteoartritis yang agak mengganggu lutut saya kalau lama berjalan. Nah, pada saat sa'i dan tawaf, saya pengennya bisa berjalan dengan normal. Tapi kalau misalkan di tengah jalan tiba-tiba saya butuh kursi roda, itu memungkinkan nggak ya? Itu aja sih Pak Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama saya ucapkan semoga Allah angkat penyakit Ibu, semoga Allah Amin. berikan ganjaran, pahala besar buat perjuangan Ibu ya. Apalagi umroh dengan kondisi demikian. Amin ya rabbal alamin. Ketika sesi umroh, misal ibu membutuhkan kursi roda di tengah jalan, maka itu memungkinkan, ya memungkinkan. Tapi saran saya, H-1 sebelum berangkat, ibu lihat kondisi ibu, ya, ibu lihat kondisi ibu. Jika ibu merasa, aduh, kayaknya saya khawatir nih, mending saya pakai kursi roda aja dari awal, saya pakai jasa orang, itu lebih baik.
Jadi ibu lihat H-1 sebelum berangkat umroh, bagaimana kondisi ibu, baru putuskan. Ya, soalnya kalau dadakan, ya kadang-kadang repot juga ya. Bukannya kita nggak mau ngurusin, karena ini kan rombongan besar ya. Ya. Ini kan rombongan besar nih. Nah, kalau misalnya di tengah jalan ibu harus cari kursi roda pas tawaf, apalagi pas tawaf ini agak susah. Ya karena tempat tawaf untuk kursi roda itu di atas. Sedangkan kita kan akan tawafnya itu di bawah. Nah, Beda mau ya. nggak mau ada yang nganterin ke atas dulu tuh. Nah, tapi kalau misalnya ibu tuh butuh kursi rodanya pas sa'i, ya, maka itu mudah, insya Allah. Itu mudah, ya, gitu. Jadi dilihat yang pertama saran saya, timbang H-1 sebelum umroh. Ya. Tapi kalau sudah merasa, saya akan coba pakai jalan dulu, ya, maka usahakan tawaf selesai. Nanti pas sa'i cari kursi roda gitu. Berarti saya pisah dong sama suami kalau saya pakai kursi roda, Pak Ustadz. Iya, ibu harus bisa kalau pakai kursi roda gitu. Gitu. Nggak boleh didampingi suami ya, Pak Ustadz? Boleh, otomatis keluar dari rombongan nanti. Oh gitu ya, Pak. Oke, baik. Terima Iya, kasih, Pak. iya, sama-sama. Ya, saya baca ini, Ustadz untuk tawaf 1 sampai 7 putaran biasa beberapa menit. Kalau maaf kebelet buang hajat apa boleh ditahan? Ya, syarat suci itu saat tawaf aja, ya, sama sholat, ya. Setelah itu sa'i boleh kentut, nggak apa-apa. Tapi kalau kebelet, ya ini yang agak susah ini, ya. Usahakan pas sa'i aja kebeletnya. Tapi ini sugesti Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus mensugesti dirinya, insya Allah selesai umroh baru tuntasin hajatnya. Alhamdulillah kalau saya pribadi jadi pembimbing umroh dari 2019 sampai sekarang, alhamdulillah belum ada sih yang tengah jalan tawaf ke WC. Alhamdulillah lancar semua. Jadi sugesti itu mindset ya. Usahakan mindsetnya diatur ya. Tapi kalau memang mendesak ya mau gimana lagi kan. Nanti harus disiasatin tengah jalan itu ya keluar cari tempat buang hajat ya. Tapi kalau boleh ditahan atau enggak, boleh ditahan. Ya, nggak apa-apa. Kemudian, kalau laki-laki pakai sabuk gimana? Ya, kalau pakai sabuk, nggak apa-apa laki-laki. Laki-laki pakai sabuk nggak apa-apa. Ya, mau sabuk kantor kah, atau sabuk umroh kah, nggak apa-apa. Ya. Kemudian tata cara membadal umroh untuk 2 orang bagaimana, Tats? Apakah bisa dibarengkan? Nggak bisa, ya. Badal itu 1 kali pelaksanaan hanya 1 orang, ya. Kalau mau 2, titipin aja ke pembimbingnya, Bapak Ibu, ya. Biasanya dari pembimbing akan memfasilitasi, ya. Bisa pembimbing itu sendiri yang membadalkan atau orang lain dengan biaya tentunya. Ya, maaf telat hadir, izin bertanya. Nanti ini ke Mbak Putri ya. Ustaz, kalau mau umroh kedua, apakah mikotnya diulang eh, kembali harus keluar Mekah dulu? Iya, umroh kedua nanti keluar tanah haram Mekah gitu. Ustaz, bagaimana untuk orang tua yang eh, batal saat tawaf sementara mau ke tempat wudhu jalan agak susah dan lambat tapi tidak boleh pakai spray ya. Tadi saya terangkan ya, spray itu kalau cuma disemprot sekali itu jadinya ngusap bukan basuh. Tapi kalau disemprot banyak sampai terkumpul airnya boleh ya. Kalau batal gara-gara kentut misalnya kan ke tempat minum zam-zam, Mbak. Tempat minum zam-zam dari area tawaf itu cuma 15 meter deket ya. 15 meter deket ya. Gitu. Jadi wudhunya pakai air zam-zam. Nah, jadi ambil pakai segelas tuh, basuh mukanya, basuh tangannya, usap kepalanya, basuh kakinya. Cukup. Insya Allah dimudahkan. Ya. Ustadz, bagaimana jika yang bayi boleh pakai pampers tidak saat tawaf? Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bayi nggak apa-apa. Karena anak kecil ini tidak terkena taklif. Taklif itu hukum-hukum syar'i. Ya. Ustaz, apakah mengusap kepala saat tawaf akan terkena dam? Tidak terkena dam. Ya. Tidak terkena dam. Ustaz, apakah cukup hanya bawa satu ihram berapa kali nanti saya gitu? Cukup satu. Biasanya satu kali itu cukup kita. Kalau dari travel biasanya 2 kali. Yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk badalin orang. Ya. Kemudian teknis ini ke Mbak Putri. Ustaz, bagaimana cuaca di sana? Nah, ini saya pakai jaket nih. Ini lagi jam 12. Jam 12 siang nih.
dingin banget. Wajib bawa jaket ya, karena cuaca Madinah agak berat. Khawatir nanti sakit. Kemudian juga bawa obat-obatan. Jangan lupa Bapak Ibu ya, bawa obat-obatan, obat batuk, pilek, radang, demam ya. Atau mungkin yang berkaitan dengan perut, antimo ya, atau mungkin asam lambung, mah, promax semacam itu. Ustadz, kalau selama di sana orang tua sholatnya duduk mungkin nggak mungkin kan banget. Bahkan di sini di mana-mana disediakan kursi buat sholat duduk. Ya, di sini disediakan dan banyak yang orang wakafin kursi buat sholat duduk ya. Silahkan, sangat mungkin kan saya. Mungkin boleh toa pakai tongkat? Boleh, nggak apa-apa. Rasulullah bahkan ketika toa bawa tongkat dan ketika di Hajar Aswad beliau sentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad itu. Ya, Masya Allah. Ustaz, keadaan apa saja yang bisa kena dam bagi wanita? Ya, wanita kena dam kalau pakai parfum, ya. Kemudian potong kuku, potong rambut, ya itu kena dam, ya. Apakah Ustadz yang akan menjadi mutawif di sana? Sepertinya bukan saya. Pak Ustadz, izin tanya ke Mbak Putri untuk jatah DTP masuk Raudhah kumaha? Nanti ada arahnya kah atau diantarkan? Mindsetnya untuk Raudhah Bapak Ibu ya. Yang pertama, Raudhah itu pahalanya sama dengan seluruh masjid yang lain 1.000 ya. Nah, kemudian yang kedua untuk masuk Raudhah harus pakai tasrih dan tasrih saat ini itu agak-agak berat ya. Jadi Bapak Ibu banyak-banyak berdoa aja dan koordinasi dengan travel gitu. Saya rasa cukup ya. Mbak Putri? Oke, Ustadz, mohon maaf ini ada tambahan pertanyaan ya karena kita sedikit saja mungkin Ustadz dibantu yakinkan ataupun dibantu mantapkan karena kita ada 2 grup ini Ustadz yang memang pelaksanaan umrohnya Mekah dulu. Jadi Mekah dulu, setelah itu baru Madinah gitu. Jadi minta dibantu mantapkan kaitannya untuk nanti ataupun rutannya ya Ustadz ya. Jadi nanti di rumah itu Bapak Ibu sudah melaksanakan mandi ihram mandiri. Terus nanti kaitannya sama kain ihramnya kan emang kebanyakan emang di bandara itu sudah menggunakan bagian bawah ya Ustadz ya. Baru nanti pas Mm-mm. pesawat itu menggunakan yang bagian atas seperti itu. Mungkin tata caranya kaitannya niatnya seperti apa? Niatnya kan sama ya. Apakah sholat ihram Mm-mm. seperti apa atau gimana? Jadi minta tolong Mm-mm. dibantu ini Ustadz. Ya. Mantapkan saja untuk jamaahnya. Heeh. Pertama, eh ini mandi boleh dari hotel sebelum ke bandara ya, atau pas di bandara mandinya nggak apa-apa. Bandara Jakarta ya. Nah, tapi kalau merasa kayaknya nggak mungkin sih saya mandi di bandara gimana caranya? Ya udah berarti sebelum berangkat ke bandara udah mandi tuh. Ya, dan ini sudah cukup hitungannya mandi ihram. Ya. Yang kedua, ya, saat di bandara yang bapak-bapak sudah pakai celana bawahan itu, kain ihram bawahan ya, boleh pakai sabuk nggak apa-apa ya. Yang ibu-ibu seragamnya warna apa tuh? Warna apa Mbak Putri seragamnya? Untuk seragamnya sendiri kan kita outer ya untuk yang perempuan ya Pak Ustadz ya. Jadi outer, Mm-mm. jadi nanti lebih enak mungkin kalau gamisnya itu gamis hitam. Nah terus timbul pertanyaan nih dari ibu-ibu juga, kalau sudah di sana boleh ganti nggak untuk bajunya ataupun gamisnya? Boleh nggak Ustadz? Iya, dan ini banyak sekali jadi kerancuan untuk ibu-ibu. Wah, saya kalau ganti kelihatan aurat saya di kamar. Boleh ganti Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu boleh ganti. Ya, bahkan ibu-ibu mandi nanti di Mekah, sudah misalnya sudah niat ihram kan? Nah, boleh mandi, boleh buka bajunya di kamar, nggak apa-apa. Ya, terlihat auratnya di kamar, nggak apa-apa. Ya, selama itu di kamar sendiri ya. Nah, sama mahramnya atau sesama perempuan, nggak apa-apa. Jadi itu bukan suatu larangan, nggak apa-apa ibu-ibu. Misal sudah pakai seragam dari Indonesia sampai Hotel Mekah mau ganti karena gerah atau lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya, Em, jadi di Jakarta sudah mandi ihram, kemudian yang laki-laki sudah pakai kain ihram bawahnya, ya, dan ibu-ibu pakai seragamnya tadi itu yang disebutkan Mbak Putri, ya. Selanjutnya tinggal nanti naik pesawat. Nah, pas di pesawat, ya, tidak perlu sholat sunnah ihram, nggak perlu, ya, karena nggak ke mikot turun.
Kalau sekiranya ke mikotnya turun, sholatnya di mikot. Tapi karena ini akan lewatin mikot saja, ya maka nanti biasanya itu sekitar 1 jam sebelum landing, nah itu sejajar dengan mikot. Atau setengah jam sebelum landing itu sejajar dengan mikot, ya. Maka dari situlah niat. Dan di sini nanti peran tour leader yang akan mengarahkan Bapak Ibu untuk berniat, ya. Nah, tapi sekiranya misalnya begini, Ustadz saya khawatir saya ketiduran atau mungkin saya nggak atau mungkin saya khawatir kelewatan tuh readernya nggak ingetin saya misalnya seperti itu, maka kalau misalnya ada was-was seperti ini untuk Bapak Ibu ya yang merasa was-was dianjurkan niatnya pas di Soekarno Hatta ya, pas Bahasa. pesawat jalan nggak apa-apa sudah mulai niat, dan inilah yang dilakukan para ulama ya, di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Utsaimin dan lain sebagainya ya. Boleh niatnya saat di bandara keberangkatan atau pas sudah di atas pesawat nggak apa-apa meskipun belum sampai di mikot ya. Ini sama kasusnya sama kayak kereta tadi ya, pas kereta jalan gitu ya. Ini buat yang was-was. Tapi kalau ya nanti jalan kan nanti di pesawat itu ada petunjuk ya tuh, dan pasti pramugari akan ngabarin itu ya, dikabarin sama pramugari ya. Mas, Maka niatnya saat dia pakai ya, niatnya saat di pesawat gitu ya. Tapi kalau yang was-was ya dari sebelum berangkat pas di bandara atau pas pesawatnya jalan. Nah, gitu. Kemudian setelah niat maka wajib jaga larangan ihram ya. Jaga larangan ihram. Nah, dan memperbanyak talbiyah sampai nanti di Mekah lihat Ka'bah baru berhenti bertalbiyah gitu ya. Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Pak Ustadz, izin tanya, memotong rambut bagaimana jika rambutnya mudah larangan umroh adalah memotong rambut. Bagaimana jika rambut mudah rontok? Ya maka tidak mengapa. Misalnya Bapak Ibu melakukan larangan ihram, pantangan larangan ihram, ya, tapi didasari karena tidak sengaja atau tidak tahu atau lupa atau ya anak kecil, ya maka ini tidak ada dam, tidak ada fidyah ya. Termasuk rambut mudah rontok ya, nggak sengaja diginiin, tahu-tahu rontok ya nggak apa-apa. Tidak ada damnya. Kalau tahu pakai celana dari kain yang tidak dijahit boleh. Di sini saya condong lebih baik tidak dipakai ya, lebih baik tidak dipakai. Abang Haji Ismail ditutup hingga Syawal, nanti saya lihat beberapa cuplikan video di TikTok. Setahu saya ditutup sekarang saat ini ya. Nggak tahu nanti ya, sampai Syawal apa enggak. Untuk wanita bila haid saat umroh bagaimana? Apa sebagai konsumsi pil penunda haid? Nah ini konsultasikan ke dokter ya, konsultasikan ke dokter kandungan kalau nggak salah. Ustadz yang berangkat tanggal 20 Januari kemana dulu ya? Tanya Mbak Putri ini. Maaf, apakah saat Top dan Sai boleh bergandengan tangan dengan suami? Boleh. Dan ini supaya menghilangkan keraguan, karena kita kalau di Indonesia sentuhan batal kan, ya. Nah, tapi kalau saat di Mekah, ya di Masjidil Haram, tawaf, sa'i nggak batal, tidak batal. Boleh gandengan, jaga suaminya, jaga istrinya gitu ya. Kalau ini kembali dulu kan Mbak Putri yang dari Bangka Belitung ada berapa orang? Itu ke Mbak Putri ya. Baik. Ada lagi Mbak Putri? Ya, Ustadz, kalau dari saya sepertinya sudah. Jadi Bapak Ibu yang di Zoom meeting pada sore hari ini memang gabungan dari beberapa grup ya Bapak Ibu ya. Ada yang Mekah dulu, ada yang Madinah dulu. Hanya saja kalau yang Mekah dulu, seperti yang dikatakan Ustadz Yasir ya, nanti untuk pengambilan mikotnya itu di Ya'lamlam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mulai menggunakan kain ihramnya untuk Bapak-bapak ya yang bagian bawah itu mungkin saat di lokasi ataupun di bandara transit seperti itu. Biar nanti di Bandara Jakarta tetap apa namanya tetap sudah masih menggunakan celana ataupun seragam dari travel seperti itu. Baru nanti di bandara transit ya Ustadz ya mungkin kalau Ustadz tadi menjelaskan sudah mulai berniat kalau misal transit Singapura jadi nanti dari Singapura bapak-bapak sudah mulai berniat untuk meniatkan di hatinya masing-masing ya kaitannya untuk melaksanakan umroh dan mau mengambil mikot di Ya'lamlam gitu. Gitu ya Ustadz ya? Iya betul, 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 betul. Oke. Dari Ustadz ada tambahan atau ada yang lain Ustadz? Saya rasa cukup dari saya ya Bapak Ibu ya. Dari sini saya di Madinah ini udah azan, kayaknya udah mau qomat ini.
Saya doakan semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, taufik dan hidayahnya serta keistiqomahan, Amin. bisa ke sini juga ya, bisa berumroh, kemudian suatu saat bisa berhaji ya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan umroh yang makbulah, mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dari Sekalian saya dibantu, mungkin Ustaz. Sekalian dibantu doanya untuk apa namanya doa penutup majelis ya untuk sekalian dibantu akhiri untuk sumitingnya sekalian dapat. Monggo. oke siap. Berarti tutup ya. Ya. Tapi Bapak Ibu kita berdoa, Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على Assalamualaikum قضائها warahmatullahi wabarakatuh. ويسرتها Ustaz. برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Terima Ustaz kasih, untuk Ustaz. yang sudah Ya. Terima menyampaikan kasih Mbak Putri. meeting pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ditutup langsung oleh Pak Ustadz ya, berarti menunjukkan berakhirnya manasik pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, di sana juga dilancarkan ibadahnya, doa-doanya ataupun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kaitannya untuk pertanyaan-pertanyaan seputar grup seperti itu ya Bapak Ibu yang nanti bisa langsung ditanyakan di grup masing-masing perkeberangkatan karena ada perbedaan, ada yang Mekah dulu, ada yang Madinah dulu seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan, nanti admin akan bantu jawab gitu ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata ya dari saya ya. Silahkan Bapak Ibu mulai olahraga kecil untuk menyiapkan fisiknya karena umroh adalah ibadah fisik dan ibadah hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Mbak Mbak. Putri. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak. Terima kasih Mbak Putri. Oke, sama-sama Ibu. Sehat selalu. Terima Izin kasih saya Mbak akhiri Putri. meetingnya Bapak Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang lab.